Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introducing. My name is Toto Yudanto for class 11 Pharmacy 2 SMK and Ban Muso. On this occasion, I want to give little explanation about the diversity in our country. Kerusakan lingkungan hidup atau bencana ekologi yaitu ekspansi dan penetrasi kapitalisme ke dalam sistem teknologi, dalam sistem ekonomi, politik, dan kebijakan negara melalui sistem tersebut. Industri dan alat-alat produksi termasuk sumber-sumber kekayaan negara seperti tanah dan sumber daya alam lainnya dikuasai oleh kapital untuk sebesar-besarnya keuntungan pemilik modal. Prinsip produksi dan reproduksi kapitalisme tersebut menjadikan sumber daya alam sebagai objek produksi semata. Disitulah praktek bekerjanya modal dalam melakukan dalam cara vandalistik. Vandalisme tidak saja merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya dan barang berharga, namun dapat digolongkan sebagai ekspresi dan agresi atau menghancurkan dalam perusakan secara kasar dan ganas terhadap nilai intrinsik alam atas dasar suatu kepentingan. Raphael Lemkin adalah satu ahli hukum Polandia yang menegaskan bahwa vandalisme merupakan tindakan yang melatar belakangi kejahatan genosida, kultur genosida, dan ekosida pada tahun 1933. Lemkin berbicara pada konferensi internasional untuk unifikasi hukum pidana di Madrid dan mendesak masyarakat internasional untuk perlunya menyatukan larangan penghancuran baik fisik, identitas budaya, dan ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam karena berkaitan dengan kelompok manusia oleh tindakan vandalisme. Vandalisme oleh Lemkin disebut sebagai sebuah tindakan yang menjadi berbahagian dari peluasaan kejahatan genosida, kultur genosida, dan ekosida. Salah satu prinsip yang dianggap paling mendasar yang melatar belakangi lahirnya kejahatan tersebut, lingkungan hidup dan sumber daya alam itu hadir dengan nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun, alam juga memiliki nilai intrinsik, di mana intrinsik alam disebut otonom dan non-instrumental. Nilai intrinsik tersebut fungsinya tidak dapat digantikan dengan kamuflase hijau atau proyek monokultur. Alam adalah objek, manusia adalah subjek. Kapital kemudian bekerja lebih ekstrim lagi dengan menjadikan alam sebagai objek akumulasi. Premis itu merupakan racun pertama yang merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam. Vandalisme ekologis dapat disebut sebagai suatu tindakan eksploitatif, destruktif terhadap nilai yang tersisa dari nilai intrinsik dari alam, nilai-nilai kegunaan lain dari lingkungan hidup dan sumber daya alam disingkirkan. Bentuk vandalisme ekologi yang dominan terjadi saat ini diantara merubah hutan alam menjadi hutan monokultur, membakar lahan untuk perkebunan besar, membuang limbah secara sembrono, dan eksploitasi hasil tambang di luar batas. Cukup semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi seseorang kula saged bermanfaat kangge kita piyambak. Amin. Ingkang kula langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah tuku santen dhateng peken Bringharjo. Kula kinten cekap semanten sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.